Oke, tutorial kedua saya udah lingkari ya yang PR itu yang dilingkari merah. Saat ini kita bahas dulu yang saya tandai. Yang saya tandain tuh yang susahnya gitu ya. Ya yang di atas juga ada yang susah tapi ini lebih susah. Oke. Kita lihat dulu soal nomor 9. Nah, begini cerita nomor 9. Setelah diserap badan, alkohol di metabolisme, aduh ini contohnya dari 4 tahun lalu yang alkohol terus, barang haram. Jadi jangan dianggap nanti kalian percobaan minum alkohol gitu ya. Alkohol di metabolisme oleh badan dengan half-life sekitar 1,5 jam. Artinya kalau kita minum sejumlah X, setelah 1,5 jam itu udah terbuang setengahnya gitu ya. Tinggal setengah X. 1,5 jam kemudian tinggal setengahnya lagi dari yang sebelumnya. Misalkan seseorang meminum 3 teguk, ya 3 teguknya nggak penting ini karena volumenya juga nggak tahu. Tegukan orang bule sama tegukan orang Eskimo mungkin beda. Dan 1 jam kemudian pada saat tengah malam konsentrasi alkohol dalam darahnya ini apa ya singkatan apa di bukunya pokoknya apa alkohol concentration nggak tahu. Pokoknya ini konsentrasi alkohol dalam darahnya adalah sekian tengah malam. Tentukan model peluruhan eksponensial konsentrasi alkohol T jam setelah tengah malam. Nah, soal seperti ini harus menentukan kapan T sama dengan nolnya ya. Coba saya crop dulu. Pelan-pelan saya yang kayak gini. Kalau di ujian soal yang cerita gini suka susah gitu ya. Suka banyak yang salah. Ups, kecil sekali. Kita besarkan ya. Wing besar. Oke. Nah, ada 2 macam cara untuk menjawab ini. Saya jawab dua-duanya ya. Yang pertama saya harus menentukan dulu, tetapkan. Ini kok merah ya. Kayak lagi datang bulan aja. Tetapkan T sama dengan 0 itu mau mana terserah. Mau jam 12 siang, mau jam 3 sore. Saya anggap yang tepat dengan konteks soal ini adalah tengah malam aja saya anggap T0-nya ya. Itu pukul 12 malam atau pukul 00. Itu ya, tengah malam. Mabok alkohol. Kemudian ini ada hubungan ceritanya tentang konsentrasi. Saya perlu variabel menyatakan konsentrasi alkohol ya. Jadi tetapkan lagi atau misalkan Y itu konsentrasi alkohol saat atau setiap saat setelah pukul 00. Jadi Y itu fungsi dari waktu ya. Oke, ini T-nya dalam satuan jam. Karena ini tadi. Nah, kita lihat dari data ini saya dapatkan Y0 berapa? Berapa? Halo? 0,6. 0,6. Kemudian ini half-life atau yang di metabolisme. Artinya dia menjadi setengahnya pada pukul setelah 1,5 jam ya betul?
Ya, pukul 1.30 gitu. Kalau ini 00 ya 1,5 berarti pukul 1:30 tinggal 0,3 tuh. Nah, saya diminta tentukan model peluruhannya. Nah, ini pakai cara manual dulu. Saya belum tahu, saya rinci aja. 1,5 jam kemudian yaitu 3, tinggal setengahnya lagi ya. Ini saya tulis setengah kali 0,6 supaya kelihatan bentuknya. Ini menjadi berapa? 0,15 ya. Sama dengan setengah dari 0,3. Sama dengan setengah kali 0,6. Ini 0,3-nya saya masukkan. 1/2 kali 0,6. 1,5 jam kemudian, jam 4:30 pagi, konsentrasinya setengah dari sebelumnya. Setengah dari yang sebelumnya. Jadi 1/2 kali 0,6. Nah, muncul sendiri. YT berapa ya? Cari polanya. Saya kasih sedikit perubahan. Ini kan sama dengan Y dari 2 kali 1,5. Yang ini kan setelah 3 periode seolah-olah Y. 3 kali 1,5. Kalau YT gimana? Ya, saya bikin. Kenapa? Halo? Enggak, Pak. Saya bikin kali 1,5. Jadi berapa kalau T? Berapa ininya? 2/3 T kan? Gitu kan, betul? Salah. Iya, 1,5 itu 3/2, betul. 2/3 T, gitu kan, dikali ini. Kenapa ini saya mau memunculkan 1,5 supaya mirip dengan ini? Betul? Nah, jadi berapa ini? Titik-titik. Apa nih titik-titik isinya? Setelah dikasih petunjuk gini harusnya bisa. 2 kali 1,5, ininya 1/2 kuadrat. 3 kali 1,5, 1/2 × 3. Kalau ini jadi apa ini? 1/2 pangkat T 1,5, Pak. T pangkat apa? 2 pangkat apa? T/1,5. T/1,5. Gitu? Enggak. Ini lihat dari tabel ini. Pangkat 2/3 T. 2/3 T, Pak. 2/3 T? Iya, ini lihat. 2 kali 1,5 ininya. Ini kan saya bikin jangan inilah. 1/2 kuadrat gitu ya. 2 kali 1,5 ininya 2 sini. 3 kali 1,5 ininya 3. Sekian kali 1,5 ya sekian. Kali 0,6. Nah, inilah modelnya, atau bisa ditulis supaya berbentuk kayak B pangkat sesuatu ya. 2 pangkat minus 2/3 T. Ya. Ini model yang ditanyakan oleh soal model peluruhannya. Makin gede T-nya, ini makin kecil karena ini seper, ininya makin gede, makin besar T-nya. Paham? Halo, paham tidak? Paham. Rauda, paham Rauda? Kemana sih Rauda nih? Paham, Pak. Syahda, paham? Paham, Pak.
Renardi, Bapak maaf, boleh dijelasin lagi yang tadi 2/3 T-nya itu dapat dari mana ya? dari mata turun ke hati. Ngelihat pola gini. Gini. Ini saya hapus dulu ya. Kasih lasso. Mana lasonya kok nggak jalan? Nggak jalan, udah biarin aja. Gini. Yang Y1,5 dulu, ini tahu? Paham nggak? Ini dulu. Paham ya? Paham, Pak. Setelah 3 jam berarti setengahnya lagi. Kan 1,5 jam kemudian. 1,5 jam kemudian setengah dari ini. Saya nggak usah nulis panjang-panjang ini ya. Blow on. Setengah dari yang atas. Setengah dari yang atas ya. 1/2 / 2. Ini teh kumaon. Jadi kecil. Bentar. Gimana ngegedeinnya lagi? Kok nggak mau dia? Klik dulu di sembarang tempat. Klik dulu sini. Sebentar, saya ini tuh pindah ininya. Ini gimana ya ngegedeinnya? Kebaca lah ya. Bingung saya ngegedeinnya. Kok nggak ada ini ya? Pointer. Ini layarnya aja digedein. Susah bener. Di zoom layarnya. Oke. Sebentar, saya nulisnya nggak mau yang kedua, nggak mau yang ini. Saya mau nulisnya setengah dari sebelumnya. Sebelumnya setengah kali 0,6. Jadi setengahnya lagi 1/2 / 2. Nah, ini tadinya belum tahu saya. Saya punya datanya itu tiap 1,5 jam jadi setengahnya. 1,5 jam. Nah, mau narik pola. Kalau belum kelihatan polanya, tulis lagi Y berapa? 1,5 jam kemudian. 6. Setengah dari itu, 1/2 / 4 kali 0,6. Nah, kemudian untuk narik polanya kita lihat bahwa tiap 1,5 jam jadi setengahnya. Maka ini saya bikin menjadi kelipatan 1,5 jam. Y 1 kali 1,5 jam kan? Ini. Ini 1,5-nya ditulis gini. Kenapa ditulis gini? Karena ini 2 kali 1,5. Ini 3 kali 1,5. Ini 4 kali 1,5 tiap 1,5 jam. Y 2 kali 1,5 jam. Hasilnya ini. Y 3 kali 1,5 jam. Sisanya sekian. Y dari 4 kali 1,5 jam. Hasilnya ini. Y. Sekarang ditanya YT. Berapa? Pasti sesuatu kali 0,6. Gimana mendapatkan sesuatunya? T ini saya tulis lagi sebagai Y kali 1,5 jam. Berapa ininya supaya jadi T? Ini kan T. Ini 1,5. Berarti harus saya kalikan 2/3 ya. 2/3 T. Gitu kan? Kan kalau dikaliin tuh jadi T. Ini hasilnya T lagi. Kan mau ngitungnya di T itu. Nah, tinggal ambil ininya kan. Nah, itunya untuk pangkatnya. 1/2 / 2/3 T. Paham? Beres. Oke. Kemudian pertanyaannya apa lagi? Tentukan model peluruhan ini T jam setelah tengah malam. Ya udah ini jawabnya. Nah, cara 2. Ini nanti dipakai juga ke belakang ya. Yang dimaksud dengan model peluruhan eksponensial adalah model yang bentuknya gini. Konstanta
E pangkat BT. A dan B-nya konstanta yang harus ditentukan. Ya. Itu A dan B-nya konstanta yang harus ditentukan. Itu namanya model eksponensial. A-nya bisa negatif, B-nya bisa negatif. Itu model eksponensial. Ini model eksponensial secara umum. Nanti kita coba pakai model ini, ketemunya sama juga. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana menentukan A dan B-nya. Kita lihat waktu T-nya 0, Y0 0,6. Jadi saya masukkan T sama dengan 0, Y-nya 0,6 kan? Itu T-nya 0. 0,6 sama dengan A. E pangkat 0, 1. Jadi saya dapat A-nya sama dengan 0,6. Jadi saya dapat, sekarang A-nya udah dapat 0,6 E pangkat BT. Kemudian dibilang half-life-nya, jadi setengahnya di metabolisme, setengahnya. Jadi yang tinggal setengahnya. Nah, sekarang artinya kayak tadi. T sama dengan 1,5 jam. Ini. Sat-nya tinggal setengahnya, tinggal 0,3. Jadi 0,3 kan awalnya 0,6 nih. Jadi 0,3 kalau T-nya 1,5. Paham dah? Saat T-nya 1,5, Y-nya setengahnya dari yang semula. Nah, kita cari B-nya. Cari B-nya ya. Tolong kalau sampai sini belum paham tanya. Sisanya mah tinggal hitungan, gampang. Ya. Saya kedepankan 0,6-nya, 0,3 bagi 0,6 jadi setengah kan ya. B kali 1,5. Gimana mendapatkan B-nya? Dilonkan kan, ln dan E fungsi saling inverse. Ln setengah sama dengan ln E pangkat B kali 1,5. Ln sama fungsi E pangkat saling inverse. B kali setengah. Tahu B sama dengan 2 kali ln setengah. Gitu ya. Nah, dengan demikian saya kembalikan ke sini. Jadi modelnya 0,6 E pangkat B-nya 2 kali ln setengah. Seluruhnya kali T ya. Ini dan ini kok beda? Sama ini. Mohon maaf. Hah? Itu yang B yang ln setengah, ln E pangkat B kali 1,5 bukan Pak harusnya? Atau jadi setengah? 1,5 yang ngarang saya. Sebentar. Pindah. Ini kok jadi setengah, 1,5 ya? 1,5. Jadi apa? 1,5 jadi apa ini? 1 kali 2, 3/2 jadi 2/3 ininya ya? Iya. Gitu? Oh iya ya. 2/3 gitu. Nah, loh kok modelnya beda? Sebenarnya sama. Coba kalau saya ubah lagi ini ya. Menjadi Y sama dengan 0,6. Dulu supaya jadi gitu. Sebentar, 2/3 E pangkat. Kalau saya punya A ln B itu kan sama dengan ln B pangkat A gitu ya. Ini ada rumusnya di diktatnya kemarin. Jadi ini 2/3-nya mau saya kebelakangkan. E pangkat ln setengah pangkat 2/3
kali T ya. Sama dengan 0,6 E pangkat ln setengah pangkat 2/3 dipangkatkan T gitu kan ya. Itu pakai ini. Apa? E pangkat A B itu kan sama dengan E pangkat A ini B gitu ya. Dikurung. Ini E dan ln kan saling inverse. E ln kuda sama dengan kuda. E ln kambing sama dengan kambing. E ln musang sama musang. Jadi ini yang dalam kurung menjadi setengah pangkat 2/3. Sebentar, saya ada salah. Salah. Ini kali ini nanti dulu. Saya salahnya di mana? Nanti dulu. T-nya mau saya masukkan juga. Sorry. Salah ya. Bentar, ada salah. Salahnya nggak saya sebutkan, karena kalau disebutkan kalian jadi mikir ke situ nanti tersesat. Ini saya mau bikin gini. 0,6 E pangkat 2/3 T ln setengah gitu ya. Betul? Baru dikebelakangkan sama saya itu. Ininya jadi pangkat di sini kan. Ln setengah pangkat 2/3 T. Itu? Ya. Nah, E dan ln saling inverse. 2/3 T. Ya, ini kan sama dengan yang sebelumnya. 1/2 pangkat 2/3 T. Oke, ini sama dengan ini. Ini sama aja. Dan ini sama dengan ini. Jadi tergantung kalian nurunkannya dari model eksponen umum. Ini dicari koefisiennya A dan B-nya. Atau kalian dari masalahnya, saya jalankan satu-satu, cari pola umum gitu ya. Ini saya jalankan satu-satu, cari pola umumnya. Terserah gampang yang mana. Dua-duanya sama. Nanti menjawab ini atau menjawab ini, sama aja itu dua fungsi yang sama. Aduh, agak lama. Nggak apa-apa, itu soal yang susah. Oke, lanjut. Saya cari lagi yang dikotakin. Ini cepat aja ya, karena sama nih. Oke. Cuma ini menggandakan. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Nanti ketinggalan. Saya masukkan sini. Kemana dia? Ctrl V. Kok nggak muncul? Sebentar. Ada di sini, dia kecil. Oh, ini ada kecil. Hapus dulu satu. Ke paste 2 kali. Oke. Ups. Nah. Setelah diserap badan, ini mah yang tadi lagi. Sebentar, saya nge-cropnya salah kali. Balik lagi ke... kenapa lagi soalnya keluar yang ini? Ya, bekas matematik. Ini ya, sekali lagi Windows Shift S. Ambil. Kemudian masukkan ke sini. Nah, masuk akhirnya dia. Dengan ukuran yang kecil. Oke.
Kita lihat pelan-pelan lagi bacanya. Kultur bakteri, pada sebuah kultur bakteri semula terdapat 1000 bakteri. Kita anggap T0 ya pada saat semula tuh. Jadi saya T itu waktu, satuannya sesuaikan ini jam ya. Dalam jam, Y itu jumlah bakteri. Saya punya Y0 1000 gitu ya. Tulisan 1000 gitu. Menggandakan diri setiap setengah jam. Jadi Y setengah jam 2000. Misalkan P menyatakan banyaknya, jangan Y. P jumlah bakterinya. P gitu ya. Jadi PT. P itu menyatakan bakteri setelah T jam. Tentukannya banyak bakteri setelah T jam. Jadi ditanya PT-nya berapa. Saya pakai yang eksponensial tadi ya. Oke, kalau menggandakan itu pasti pertumbuhannya eksponensial. Jadi saya misalkan PT, mau dijajar kayak tadi boleh ya. Tapi saya mau pakai yang ini, bentuk ini. Gitu. Saya masukkan P0. P0 sama dengan 1000. Ini artinya bakteri ada 1000 waktu T-nya 0. B kali 0. Saya dapat A-nya, koefisiennya tuh selalu kondisi saat T-nya 0. Jadi saya punya Y lagi. T sama dengan A-nya udah dapat 1000 kali E pangkat BT. Gitu ya. Sekarang nyari B-nya. Pakai data kedua ini. P setengah sama dengan 2000. Sama aja dengan 2000 banyak bakteri waktu T-nya setengah. A-nya tadi udah dapat kali setengah. Jadi saya punya dibagi aja 1000-nya tinggal 2 E pangkat B kali setengah. Dilonkan supaya keluar B-nya. Ln 2 sama dengan ln E pangkat B per 2 gitu kan? Betul? Jadi ln ini sama dengan B per 2. Atau B sama dengan 2 ln 2. Nah, dengan demikian saya punya PT sama dengan tadi A-nya 1000, B-nya 2 ln 2 kali T. 2 ln 2 T. Nulisnya jangan gini, nanti dianggap ln 2T. Ini 2 ln 2 kali T gitu. Nah, itu modelnya. Pertanyaannya yang A itu. Setelah 3 jam, masukkan aja T-nya 3 ke persamaan terakhir. Masukkan T-nya 3. 45 menit, masukkan T-nya 3 per 4. Oke ya. Paham ya? Halo, paham tidak? Yuliana, paham nggak? Yuliana. Hah? Paham, Pak. Oke, saya menjawab. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk jumlah bakteri yang di 45 menit itu sama dengan yang di 30 menit gak ya, Pak? Karena kan katanya membelah dirinya setiap 30 menit. Jadi ketika 45 menit itu belum pembelahan kedua. Begitu bukan, Pak, maksudnya? Kalau membelahnya seketika ya. Kalau ini dianggap kontinu sebenarnya waktunya. Jadi enggak 30 menit segini, kemudian baru setelah 30 menit berikutnya blok gitu membelah lagi. Enggak dianggap membelahnya bakterinya banyak, tapi kontinu, ada yang udah membelah, ada yang belum, mengikuti perjalanan waktu. Jadi kalau T-nya 45 menit pakainya 3 per 4.
dimasukkan di sini. Enggak tetap segini. Jadi enggak nunggu setelah 1 jam, nah pada belah semua gitu jadi double. Enggak. Pakainya masukkan 3/4. Jadi sebenarnya setiap T-nya mau 1/4 jam, mau 1/10 jam, tetap dia pembelahan tuh continue jalannya. Gitu ya, tetap bertambah. Nanti Baik, Pak. Terima kasih, Pak. di saat radioaktif juga gitu pakainya. Bapak mau nanya Pak, berarti kalau misalkan ditanya jumlah bakterinya masukin nilai E sama lon-nya ya Pak? Masukin, ya dihitung ini P 3/4 jam, ya 1000. E pangkat 2 lon 2, 2 lon 2 dihitung sama kalkulator kali 3/4. Hitung pakai kalkulator ini. Ya. Oke Pak, kasih Kalau Pak. nggak mau pakai kalkulator bisa sedikit ngakal asal kalian sedikit ini. Ini jadi Kalau itunya diganti dulu pangkatnya boleh nggak Pak? boleh Jadi enggak. lennya kan? Ya, itu kalau nurunin kayak yang awal tadi saya juga nggak akan muncul E. Ini kalau di ini ya 3/4 kali 2 jadi 3/2, 2 pangkat 3/2 gitu. Munculnya 1000 kali 3/2 tuh. Bisa dihitung. Karena ini salah. 1000 kali 2 pangkat 3/2. Gitu. Dapatnya. Ya tetap harus kalkulator. Lebih enak pakai gini. Kalau pertumbuhan eksponensial atau peluruhan eksponensial. Daripada dijabarin kayak tadi. Kalau saya tergantung beda-beda orang. Buat grafiknya sekarang. Oke, kita mau menggambar grafik ini. Nah, saya tanya dulu. Ln 1 berapa? Halo? 0 Pak. 0 ya. Ingat, grafik ln jangan dilupakan loh. Sama E pangkat X. E pangkat X kayak gitu. Ini di 1. Y sama E pangkat X. Inversenya cerminan terhadap Y sama X. Itu melalui ini. 1,0. Ini grafik Y sama dengan ln X. Ln 1, 0. Kalau ln 2 pasti lebih besar dari 0 ya. Positif lah ya. Ln 1 ini saya tunjuk ln 1 0. Di 2 nilai ln positif lah. Nggak tahu berapa, nggak bulat. Nah sekarang itu satu hal dulu. Untuk mengira-ngira grafiknya ini. Kalau E pangkat ini lebih dari 1 nih misalkan 3X gambarnya gimana? Kayak E pangkat X aja, cuma lebih tinggi gitu ya. Kemarin kan waktu pakai GeoGebra saya perlihatkan E pangkat 10X. Kemarin mah pakai B ya, B pangkat. Ya E pangkat sama aja. E pangkat 3X ya, paling gitu. Nah, gitu ya. Ini untuk menggambar ini nih. Ini kan kita menggambar E pangkat sesuatu T. Sesuatunya ini udah lebih dari 1. Kenapa? Karena ln 2 itu 2 kali ln 2. Pokoknya ininya positif lah ya. Nah, sebenarnya harus pakai kalkulator, ini lebih besar 0 enggak? Lebih besar 2 ln 2 tuh pengennya saya lebih besar 1. Tapi udahlah biarin dulu. E pangkat sesuatu T itu gambarnya adalah kalau ini udah lebih besar dari 1 ya kayak E pangkat T aja. Kayak yang ini mirip-mirip ya. Beda-beda angka paling gini, semua melalui 1 ini. Jadi grafiknya yang E pangkat 2 ln 2
kali T ya kayak E pangkat T itu. Dikalikan 1000. Berarti setiap titik ini dikalikan 1000. Tingginya jadi 1000 kalinya. Ini titik 1. Dikalikan 1000 naik jadi 1000. Jadi gambarnya kayak E pangkat T tapi ininya 1000 ya. Gitu. Nah, ini adalah Y sama dengan bukan Y, P ya harusnya. PT sama dengan 1000 E pangkat 2 ln 2 kali T. Gitu ya, kira-kira aja. Kalau nggak yakin, kita gambar pakai GeoGebra. Yakin nggak? Harus yakin. Harus bisa manual ya. Coba pakai GeoGebra. Supaya mahir juga menggunakan GeoGebra-nya. Ih, lama keluarnya. Nah, saya mau gambar. Kalau di GeoGebra variabelnya pakainya X. Jadi 1000 dikali E pangkat tadi apa? 2 kali ln 2 dikurung kurungnya sama saya kali T. Kali X kalau di sini. Tuh, kayak gitu. Loh. Sebentar dulu. Kenapa nggak di 00 ya pusatnya? Pangkat ini. Oh, enggak. Motongnya di 1000 di sini. Nah, ini saya zoom. Betul grafiknya. Saya zoom terus ya. Ini masalahnya di 1000 motongnya. Itu baru ke gambar yang kirinya aja. Susah. Kecil aja gini skalanya. Ini sebenarnya betul, cuma ini motongnya di 1000. Wah, susah. Saya skalakan jangan 1000 lah, 100 gitu ya. Hanya beda tingginya aja. Nah, ini motongnya harusnya di 100. Kemudian ke kanannya ya kayak gitu. Seperti gambar saya tadi. Cuma di ini yang saya skalanya nggak betul, harusnya gini. Ini cepat sekali naiknya, gitu ya. Di sininya cepat sekali. Nah, gitulah. Kepecel terus. Jadi si GeoGebra ya betul, saya juga betul. Cuma ini di sini cepat sekali naiknya karena ada faktor 1000 tadi. Tapi intinya gambarnya kurang lebih kayak ini. Dikalikan 1000 setiap titik. Tadi saya kaget kok gambarnya ini karena yang terlihat hanya ini. Padahal ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau ini motong di 100 tadi. Kalau di zoom lagi ini kelihatan ini tuh. Wah, susah lah. Ininya di sekitar 100 saya zoom ya, lengkungan gitu. Oke. Lagi, pertanyaan berikutnya apa ya? Tadi. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Nggak mahir saya pakai ini. Tentukan P inverse. Oke. Dan artinya. Coba kita lihat. Berangkat dari sini ya. Saya hapus dulu ya yang ini grafiknya. Enaknya ini kalau ngapusnya cepat-cepat dia jadi gede penghapusnya. Coba dari sini kita mau ngelihat inverse-nya. P sama dengan 1000. E 2 ln 2 kali T. Kalau inverse-nya berarti kita berusaha mengeluarkan T-nya. P per 1000 E pangkat 2 ln 2 kali T. Saya bikin ini menjadi E pangkat 2T kali ln 2. Sama dengan E pangkat ln 2, 2T-nya ke belakang. Gitu. Ya. Sama dengan ln saling inverse 2 pangkat 2T.
Itu P per 1000. P per 1000 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2T. Belum keluar ya? Pengen keluar T-nya saya. Digimanakan? Dilonkan lagi. Ln 2 pangkat 2T. Ln P per 1000. Saya berusaha mengeluarkan T-nya ini. 2T ln 2. Gitu. Kayak bolak-balik ya. Bisa langsung harusnya dari atas. Ya udahlah, biar aja jadi muter. Nah, dengan demikian ini 2T bukan tambah ya. 2T sama dengan ln P per 1000 dibagi ln 2. T sama dengan ln P per 1000 dibagi ln 2 kali 2 gitu ya. Kali setengah. Nah, intinya mengeluarkan T. Muter saya jalannya harusnya bisa langsung tuh. Di atas tadi muter dulu ke sini sih. Nah, ini adalah fungsi inversi. Ln ini bagi ln ini kita lihat ada rumus ini. Logaritma AB kan sama dengan ln B dibagi ln A. Itu ada di diktatnya. Jadi ini saya bisa sederhanakan menjadi T sama dengan logaritma 2 dari P per 1000 kali setengah. Oke. Itu pertanyaannya apa? Ini sama dengan ya ini inverse-nya gitu ya, sebagai fungsi P. Oke. Apa artinya? Artinya apa? Artinya kalau diberikan populasi bakteri, kita bisa menentukan waktunya. Misalkan bakterinya kapan menjadi 50.000. Ya T-nya bisa dihitung 50 log 2 dari 50.000 bagi 1000. Jadi kita bisa menentukan kapan bakterinya mencapai jumlah tertentu dari sini. Sebenarnya dari fungsi sebelum diinversin juga bisa. Kalau ini udah eksplisit T sekian dari populasi. Ya, itu artinya. Terus apa lagi pertanyaannya? Sudah berapa lama populasinya menjadi 20.000? Nah, ini tinggal masuk aja ke sini. P sama dengan 20.000 populasi saat T-nya sama dengan setengah log 2 20.000 dibagi 1000 sama dengan setengah log 2. Ini 2 ya? 20, sorry. Log 2 dari 20 nggak bulat, ini harus pakai kalkulator. Begitu. 43 menit cuma 2 soal. Tapi ini memang soal esai yang panjang. Kalian ini sama. 15 saya kasih PR supaya mengulang lagi yang sama. Satu lagi. Bukan satu lagi. Yang mana lagi? Oke. Nomor, dua-dua PR ya. Oh, saya udah nggak dikasih PR lagi. Udah bebas. Nah, kalau udah bebas, yang dikotakin cuma 2 yang dikotakin sama saya. Kalian silahkan tanya sekarang yang lainnya. Kita lihat dari atas aja ya. Soal tutorial yang lainnya. Benar salah. Ini di ujian nggak ada benar salah, tapi ini memperkuat konsep. Coba kita lihat.
Jika FOG sama dengan GOF, artinya aturan fungsinya sama, maka domainnya sama. Betul salah? Salah ya, Kalau Pak. salah kasih contoh. F-nya apa, G-nya apa, dikomposisiin sama, tapi domainnya beda. Gitu. Coba ambil Fx-nya apa? Apa? Gx-nya apa? Supaya kalau dikomposisiin sama. Saya coba ya. Akar X sama X kuadrat. FOG dulu. Sama dengan F dari GX. Sama dengan F dari GX-nya X kuadrat. Kemudian diakarkan. Akar X kuadrat adalah mutlak X. GOF. Sama dengan G dari fungsi Fx. G dari Fx-nya akar X. Akar X-nya dikuadratkan. Sama dengan akar X kuadrat. Sama dengan mutlak X juga. Sama kan ya? FOG sama GOF sama. Daerah definisinya. Yang ini daerah definisinya apa? Lebih dari sama dengan 0. Yang keras, kurang kedengaran. X-nya negatif boleh nggak yang ini? Enggak. Boleh. Tidak. Boleh, Pak. Boleh atau enggak? Lihat, bisa dihitung nggak kalau X-nya negatif? Bukan pakai aturan akhir, tapi secara bertahap gini. X-nya -5. -5, ini boleh nggak -5? Boleh, dikuadratkan jadi 5. Jadi 25. Akar 25 nilainya ya 5. Bisa. X-nya negatif bisa. Kalau yang ini X-nya negatif. GFX. Fx-nya dihitung. X-nya negatif. Katakan X-nya -5 kayak tadi. Ini nggak bisa ngitung akar -5. Nggak bisa diteruskan sama G. Harus bisa dihitung secara bertahap. Jadi, yang ini mah daerah definisinya. Daerah definisi FOG bilangan real. Yang ini mah hanya yang di tengah jalan kan ada harus ngitung ini. Hanya yang besar 0. Jadi, aturan fungsinya sama, belum tentu daerah definisinya sama. Susah, soal benar salah nih susah nih. Soalnya Pak Oki. Pak Oki itu orang matematik murni yang ngajar kelas K04. Orang matematik murni itu soalnya suka susah-susah. Karena dia termasuk kelompok Slytherin kalau di Harry Potter. Gitu ya. Kedengeran Pak Oki lagi ngambek nanti dia. Oke. Jika Y sama AX dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh grafik ini. Benar nggak? Kalau cermin terhadap sumbu Y, apa? Kalau Fx... Benar bukan, Pak? Benar, Pak. Benar ya, X-nya diganti min X kan ya? X-nya diganti min X, itu cerminan terhadap sumbu Y. Kalau diganti min X berarti A pangkat min X. Atau seper A pangkat X. Paham nggak yang lain? Kalau nggak paham nanya ya. Saya kadang-kadang ngomong sepotong gitu, asumsinya pencerminan udah nempel. Jika Y log BX dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh grafik ini. Benar nggak? Salah, Pak. Salah, saya nggak tahu, belum ngitung. Coba. Saya crop dulu ya. Ini ada di sini.
Kucit. Oke. Kita lihat. Saya punya awalnya Y sama dengan log BX. Kalau jangan ini. Dan ini fx saja. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, artinya apa? Jadi ditambahin minus Nah, Pak, di depan. Gx sama dengan minus fx itu kan, ini cerminan dari fx kan? Min log bx. Sama ini sama nggak ya? Fungsi ini? Sama deh Pak. Sama. Sama Pak. Kenapa sama? Itu sifat logaritmanya B pangkat min 1, nanti min 1-nya bisa dipindahin ke depan gitu Pak. Yang lain paham nggak? Kalau nggak paham saya jelaskan. Ini sama nih fungsi ini. Kalau nggak paham samanya saya tunjukkan. Jelasin tolong Pak. Oke ya. Ini dulu paham ya. Kalau fx ini cerminannya terhadap sumbu y diminuskan. Jadilah fungsi ini. Kalau fungsi ini jelas sama dengan pencerminan fungsi f terhadap sumbu x. Bukan sumbu y. Kita akan lihat fungsi ini dan fungsi ini sama enggak? Saya akan bandingkan di sini. Misalkan yang satu ini saya sebut P. Min log BX gitu ya. Yang ini saya sebut Q. Log 1/BX. Kita lihat sama enggak P dan Q? Kita lihat. Kalau gini berarti saya kalikan min P sama dengan log BX gitu ya. Ini artinya apa? B pangkat min P sama dengan X itu kan? Logaritma kan gitu ya. Kalau saya punya log A B sama dengan C, itu artinya apa kan? A pangkat C sama dengan B gitu kan? Itu logaritma. Nah, yang ini artinya apa? 1/B pangkat Q sama dengan X gitu kan? Betul? Paham? Saya ubah B pangkat min Q sama dengan X. Nah, dari sini saya dapatkan apa? Kalau X saya samakan, dua-duanya kan sama dengan X. Jadi, B pangkat min P sama dengan B pangkat min Q. Atau P sama dengan Q. P sama dengan Pi artinya apa? Ini sama dengan ini. Atau ini sama dengan ini. Pusing ya kalau logaritma karena nggak ingat, nggak fasih rumus-rumusnya. Ini sama-sama X, saya samakan. Nah, gitu. Jadi bentuk ini dan bentuk ini sama saja. Oke, nanti dilihat lagi ya. Kalau sekarang ikuti bahwa yang saya omong sambil dicek betul nggak gitu. Tapi belum hafal biarin aja. Ini sendiri ya yang D. Kemudian isian singkat. Saya bahas 2 soal. Yang mana? Yang ini saya belum bisa nih. Jangan ditanyakan. Saya belum bisa ini. Dari ABC aja. Nanti saya mau nanya dosen lain ini. Nggak paham saya. Oke. Bukan artinya dihapus ya itu ya. Itu ada tapi saya belum bisa. 2 ABC. Mau yang mana? Satu aja yang ditanyakan. Nggak ada, saya lewat. Artinya bisa 3-3-nya sendiri.
Nah, kalian harusnya nyiapin tuh ngeliat dulu scan yang susah yang mana itu sebelum tutorial. Yang C boleh nggak, Pak? Boleh, satu aja pokoknya saya bilang. Nanti yang lain harus bisa. Bentar ya, yang C saya crop dulu. Ih, jadinya kekecil ya. Oke. Coba ya. Kalau 0 B di antara 0 dan 1, ini monoton apa katanya ya? Coba saya ngelihatnya ke fungsi eksponen dulu. Coba kita lihat gini. Karena saya yang logaritma nggak apa grafiknya. Kalau Y sama dengan B pangkat X, bukan fungsi yang ini ya. Ini fungsi eksponen itu inverse. Nah, saya ingat ini. Kalau B-nya lebih besar dari 1, dia grafiknya ke sini. Semua. B-nya mau 1,5, B-nya 2, 3, 4. Itu diingat-ingat semua grafiknya ke sini ya. Kalau B-nya di antara 0 dan 1, grafiknya ke sini. Itu diingat-ingat tuh. Jadi contohnya Y sama dengan 2 pangkat X. Ya kayak fungsi eksponen. 2 pangkat X gitu ya. Ininya di 1. Kalau kurang dari 1, tapi ini harus positif. Gitu. Ya ini kan sebenarnya sama dengan apa? 2 pangkat min X. Jadi sebenarnya dari 2 pangkat X dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kalau ininya kurang dari 1, gambarnya ke sana. Ya. Jadi kalau saya punya Y sama dengan B pangkat X, B-nya di antara 0 dan 1, saya punya grafiknya seperti ini. Ini di 1. Gitu ya. Nah, kalau logaritma ini kan inverse ya. Cerminkan terhadap Y sama dengan X. Ambil Y sama dengan X. Cerminkan yang titik ini menjadi di sini, betul? Yang titik di sini tetap. Nah, yang saya tandai dengan warna ya. Ada wing-wing apa itu ya? Yang ini dicerminkan jadi ini, betul? Ya? Ada apa yang wing-wing dekat rumah saya? Jangan-jangan ada kebakaran lagi. Oke? Yang sekali lagi. Sekarang saya mau mencerminkan ini terhadap Y sama X. Yang ini dicerminkan jadi itu. Iya nggak tahu apa tuh. Saya ganti warnanya hijau ya hasil cerminannya. Itu hijau. Yang sini menjadi sana ya. Ya ini harusnya mulus di sini. Betul? Nah, kelihatan ini adalah Y sama dengan log BX. Monoton turun, ya. Gitu. Sebenarnya fungsi yang monoton turun, inverse juga monoton turun. Gitu. Oke. Begitu. Bentar.